تزيدك إيمانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita tidak di atas sesuatu yang bersifat dunia, karena Allahu ya'lam bahwa tidak ada yang mengundang pertemuan ini dunia sedikit pun. Dan manusia di permukaan bumi ini kalau tidak ditemukan oleh dunia, maka ditemukan oleh akhirat. Mudah-mudahan itulah yang memberikan motivasi kepada kita untuk bertemu pada hari atau malam hari ini. Tidak ada maksud dan tujuan, tidak ada orientasi kecuali untuk menjadikan pertemuan ini sarana menuju ridho Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, menginginkan ampunan dari Allah, disayangi oleh Allah, dan dijauhkan dari nerakanya, dan dibukakan pintu surganya. Semoga apa yang menjadi niat dan maksud dari pertemuan ini menjadi sesuatu yang diwujudkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini adalah senikmat-nikmat pertemuan, yaitu pertemuan yang tidak ada unsur dunia di dalamnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah semulia-mulia makhluk Allah yang telah mengajarkan syariat yang paling mulia dari syariat Allah, dan yang paling kuat di dalam mengamalkan syariat tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam segala hal. Beliaulah yang terbaik dalam segala kebaikan. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ana mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan saudaraku saudariku yang hadir di majlis ini atau yang mendengarkan tausiah ini sekarang melalui media yang dimudahkan Allah, sekarang atau nanti
melalui rekaman-rekamannya, ana mengingatkan bahwa sebelum kita menjadi seorang penuntut ilmu, pencari ilmu, dan ketika kita sedang menjadi penuntut ilmu dan pencari ilmu, dan juga bahkan setelah itu, maka hadirkan di dalam hati ini bahwa kita orang yang sedang mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya ilmu dituntut adalah sarana menuju keselamatan itu. Tidaklah maksud ilmu adalah kita berbangga-bangga dengan ilmu, karena itu adalah kehinaan di dalam agama Allah. Namun tujuannya adalah keselamatan. Oleh karena itu, ilmu yang apabila membawa seorang penuntut ilmu kepada keselamatan, maka itulah ilmu yang bermanfaat, yang diminta oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tabaraka wa taala di dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Namun boleh jadi ada orang yang menimba ilmu, akan tetapi ilmu tidak membawa keselamatan kepadanya, dan itulah dia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, maka hadirkan di dalam setiap kita menimba ilmu, kita adalah orang yang mencari keselamatan dunia dan akhirat, dan ilmu itu adalah sarana yang akan kita gunakan menuju hal tersebut. Jangan sampai ilmu, tinggallah ilmu, jalan keselamatan tak kunjung dijalani. Dan ketahuilah bahwa seseorang yang rajin menimba ilmu namun tidak menempuh jalan keselamatan, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata, ketika beliau ditanya tentang manusia dengan jenis yang seperti ini, Aisyah mengatakan, haula'i qaumun yukfiruna hujajallahi alaihim. Mereka adalah kaum yang memperbanyak hujah Allah untuk menghancurkan mereka di akhirat. Maka ilmu, ma'asyarul muslimin, dituntut tujuannya untuk mencari keselamatan. Ilmu tidak dituntut karena zat ilmu itu sendiri dan selesai. Tidak. Dia adalah sarana yang akan kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Maka hadirkan selalu bahwa tujuan utama kita selamat di dunia dan di akhirat, apatah lagi akhirat. Dan ilmu dari agama Allah adalah panduan yang akan membimbing kita ke arah tersebut, andai kita amalkan. Andai kita amalkan. Materi kita yang tertulis dalam judul kita malam hari ini adalah syubhat dan maksiat. Kita rubah sedikit, syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat, bukan syubhat dan maksiat. Sedikit bedanya, namun ana ingin merubahnya dari syubhat dan maksiat kepada syubhat dan syahwat. Akhi fid din, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus nabinya dengan dua hal, dengan ilmu dan amal. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus nabinya dengan dua hal, dengan ilmu dan amal. Dalam hal ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun.
Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak. Petunjuk, kata para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, al-huda al-ilmu nafi', ad-dinil haq al-amalu salih. Tafsiran huda adalah ilmu, dan tafsiran dinil haq adalah amal. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus Rasulnya tercinta, Allah mengutus dengan ilmu dan amal. Oleh karena itu, lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabat. Akan terlihat nyata bahwa Rasulullah SAW membantah seluruh yang salah, dan ini bab ilmu, dan mengajarkan semangat beribadah, dan ini amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu yang hak dan membantah kebatilan, dan Rasulullah SAW juga mendidik umatnya yang langsung beliau didik dengan tangannya untuk rajin beramal saleh. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan dalam dua hal tersebut, di mana tidak ada yang boleh diyakini melebihi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ilmu ataupun di dalam amal. Oleh karena itu, apabila kita ingin apabila kita ingin mendambakan agama kita yang kuat, agama kita yang benar, maka ketahuilah agama yang benar itu berdiri di dua pondasi ini. Kuatkan ilmu dan kuatkan amal. Baiknya agama seorang muslim, baiknya agama seorang muslimah, manakala ilmunya benar dan amalnya kuat. Karena dua hal itulah yang Allah mengutus Rasul dengannya. Allah mengutus Rasul dengan ilmu, Allah mengutus Rasul dengan amal. Sebagaimana yang ada di dalam ayat ini, dan juga ada di dalam ayat yang lain seperti dalam surat As-Saff, Allah juga mengatakan hal yang sama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Intinya, Anda ingin mengingatkan bahwa agama kita ini berdiri di atas dua pondasi, ilmu dan amal. Dan ketahuilah, syubhat merusak ilmu dan syahwat merusak amal. Yang merusak ilmu adalah syubhat, dan yang merusak amal adalah syahwat. Di dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kekuatan seorang muslim dalam agamanya kekuatan ilmu dan kekuatan amal, dan syaitan akan merusaknya dengan syubhat dan syahwat. Kekuatan ilmu akan dirusak dengan syubhat, dan kekuatan amal akan dirusak dengan syahwat. Hasil daripada syubhat yang menyerang ilmu, lahirnya ilmu yang salah, akidah yang batil, amalan bid'ah, dan salah di dalam syahwat. Ketika menyerang amal, maka yang terjadi adalah sudah tahu bahwa itu terlarang namun tetap dikerjakan, sudah tahu itu haram namun tetap digeluti, sudah tahu bahwa itu jalan ke neraka namun tetap dilakoni, tetap dikerjakan. Maka kenapa kita katakan syubhat dan syahwat? Karena dua ini adalah penyerang ilmu dan amal. Hasilnya adalah akidah yang salah, amalan yang salah karena syubhat,
atau amalan yang ilmunya sudah tahu kita bahwa itu batil namun tidak dikerjakan, malah diikuti yang batil tersebut karena syahwat. Lahirlah maksiat, lahirlah kemunafikan, lahirlah kesyirikan, lahirlah bid'ah, ini karena serangan syubhat, dan lahirlah maksiat karena serangan syahwat. Maka maksiat adalah hasil dari serangan syahwat, bid'ah dan kekufuran dan kesyirikan dan aneka ragam hal yang diawali dengan akidah yang salah, dengan ilmu yang salah, hasil daripada syubhat. Oleh karena itu kita rubah judul syubhat dan syahwat, karena yang hadir adalah dua senjata yang buahnya adalah yang kita katakan tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala memuji Nabi Daud, memuji Nabi Ibrahim, memuji Nabi Ishaq dan Nabi Ismail dengan menyebutkan wadhkur abdana Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Sad ayat 45. Allah memuji Nabi Ibrahim, Allah memuji Nabi Ishaq, dan Allah memuji Nabi Ya'qub dengan mengatakan ulil aidi wal absar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan orang-orang yang memiliki pandangan. Tafsir ayat ini, memiliki kekuatan adalah kuat dalam beribadah. Memiliki pandangan adalah ilmu mereka yang kokoh, basirah mereka kuat. Maka pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim, pujian Allah tabaraka wa ta'ala terhadap Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub dalam ayat ini, ilmu yang sangat kokoh dengan pujian absar, dan amal yang sangat kuat dengan pujian ulil aidi. Maka ulil aidi menunjukkan bahwa mereka para nabi dan para rasul yang disebut dalam ayat ini orang yang benar-benar rajin beribadah, kuat dalam beribadah, semangat dalam beribadah, kemudian memiliki kekuatan ilmu al-basirah, ulil aidi wal absar. Al-absar jamak daripada al-basirah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka lihat pujian Allah terhadap Nabi dan Rasul dalam ayat ini adalah pujian kekuatan dalam ilmu dan kekuatan di dalam amal. Persis seperti yang Allah utus Nabi Muhammad dengannya, sallallahu alaihi wasallam, diutus dengan ilmu dan amal. Lihatlah para sahabat. Lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerangkan kepada mereka ini yang hak, itu salah, ini yang hak, itu batil, ini akidah yang benar, akidah itu salah, ini akidah yang benar, itu salah. Tidak hanya itu, Nabi mengajarkan para sahabat untuk taat beribadah kepada Allah, rajin berpuasa, rajin salat, rajin sedekah, rajin jihad, rajin beramal saleh. Akhi fid din, siapapun di antara kita yang ingin memiliki kekuatan beragama di dalam dirinya, maka ini yang harus dia kejar. Dua pondasi ini, kuatkan ilmu dan kuatkan amal. Kuatkan ilmu dengan belajar tentunya, mencari mana yang hak, dan itu utamakan dengan mengetahui banyak yang hak akan terbuka yang batil. Jangan terbalik, cari yang batil, karena batil terlalu banyak. Sangat habis waktu kita untuk mencari yang batil itu nggak habis-habis. Cari yang hak. Setelah tahu yang hak, biidznillah kita memiliki kekuatan untuk membedakan yang mana yang batil. Kenapa? Yang haknya kita tahu. Menyelisih hak berarti batil. Ini tujuan menimba ilmu yang hak. Zaman sekarang orang sudah mulai salah, yang terlalu banyak dicari yang batil-batilnya. Ini batil, ini batil, ini batil, ini batil. Saking banyak mencari yang batilnya, ucapan dia pun banyak yang batil. Coba lihat. Mulai keluar kata-kata yang tidak diizinkan syariat, mulai keluar sikap yang tidak diizinkan syariat, mulai keluar tudingan, mulai keluar tanabuz bil alqab yang tidak diizinkan syariat. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Salah dalam metode ilmu. Metode ilmu itu mencari kebenaran, bukan mencari kebatilan. Maka
Setelah tadi kita bawakan ayat bahwa Allah mengutus nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan amal, kita lihat juga para nabi dan para rasul yang dipuji oleh Allah tabaraka wa taala pun karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat kuat dan kokoh, basirah yang sangat tajam, dan mereka juga adalah hamba-hamba Allah, nabi-nabi Allah yang sangat kuat beribadah. Afdhalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa, puasa Daud, kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ini menunjukkan bahwa semangat ibadah Nabi Daud yang luar biasa. Kekuatan beribadah, semangat beribadah tingkat tinggi. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang ingin mencari, berusaha membuat agamanya baik dan benar, agamanya kuat, maka dua hal ini yang harus dia yang dia perhatikan. Pertama, rajin menimba ilmu, rajin memperkuat ilmu. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan tentu menimba ilmu kepada orang-orang yang kita yakin mengerti ilmu dan mengajarkan ilmu yang hak. Kalau untuk urusan dunia kita mencari yang ahli, untuk membangun rumah kita mencari tukang yang ahli, membenarkan mobil kita yang rusak kita mencari bengkel yang ahli dalam memperbaiki mobil. Ada apa dengan agama kita? Kita sembarang saja menerima dari siapapun yang berbicara agama. Ini hal yang aneh. Apakah agama kita bagi kita lebih rendah daripada membangun rumah dan memperbaiki mobil? Kenapa membangun rumah mencari tukang yang ahli? Kenapa memperbaiki mobil kita mencari mekanik yang ahli, yang handal? Kita tidak berani memberikan mobil kita kepada siapa saja yang ingin memperbaikinya. Ada apa dengan agama kita? Kita serahkan telinga kita ini untuk diisi oleh sembarang orang. Tidak benar. Al-ilmu dinun, agama, ilmu agama ini adalah agama kita. Ilmu itu adalah agama. Karena agama kita berangkat dari ilmu kita tentang agama ini. Salah dalam berilmu, salah dalam beragama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan dari siapa kalian mempelajari ilmu kalian. Tidak sembarangan pilih-pilih guru, sebagaimana kita pilih-pilih mekanik, sebagaimana kita pilih-pilih tukang rumah. Apalagi kalau antum ingin membangun rumah 7 lantai, 10 lantai, 15 lantai, tak mungkin sembarang tukang, tak mungkin sembarang arsitek, tak mungkin sembarang orang yang tidak memiliki keahlian di dalam pembangunan, apalagi untuk agama yang urusannya adalah surga dan neraka. Maka menimba ilmu kepada ahli ilmu. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengerti agama, tanya orang yang mengerti syariat, bukan sembarang tanya. Maka apabila seorang sembarang tanya, dia salah dalam minta pencerahan agama, dia salah dalam istifta, dalam cara dia meminta fatwa kepada seseorang. Kalau bila dia tidak selektif dalam memilih kepada siapa dia bertanya. Untuk apa? Untuk benarnya ilmu. Untuk benarnya ilmu. Karena kalau salah di dalam ilmu, akibatnya ilmu itu akan melarikan kita kepada sesuatu yang batil dan akan menjadi parah apabila yang batil itu kita anggap hak. Inilah dia asal usul bid'ah, inilah dia asal usul kufur dan syirik. Karena yang salah dianggap benar dan diyakini sebagai kebenaran, sehingga yang benar dianggap salah dan diyakini sebagai kesalahan. Tauhid dianggap hal yang salah, syirik dianggap hal yang benar. Amalan yang sunnah dianggap pemecah belah umat, amalan yang bid'ah dianggap itu sesuatu yang harus dijaga dan dirawat. Lahirnya dari mana? Dari ilmu yang salah. Maka syubhat adalah sumber kesyirikan, sumber kekufuran, dan sumber bid'ah. Apabila ilmunya salah dan diserang oleh syubhat, akhirnya manusia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan boleh jadi yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, disebabkan syubhat yang datang kepadanya. Oleh karena itu, ilmu
harus dipelajari, ilmu harus dituntut, ilmu harus diperkokoh, fondasi ilmu kita harus diperkuat, dan tentu belajarnya kepada ulama ar-rabbaniyin, ulama yang telah mendahului kita di dalam ilmu, yang telah lebih dahulu bertumpus lumus dengan ilmu, yang lebih dahulu berbaur setiap hari dengan ilmu, yang lebih dahulu membaca kitab-kitab para ulama dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu kepada kita. Kemudian juga kekokohan beragama adalah rajin beramal saleh. Boleh jadi ada orang ilmunya kuat, akan tetapi dia tidak bisa melawan syahwatnya, sehingga dia mengikuti syahwatnya. Dia terjebak di dalam sesuatu yang dia tahu haram, namun tetap dia kerjakan, tetap dia lanjutkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan perkataan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan tentang syubhat dan syahwat. Namun kita ringkas, tidak kita bacakan semuanya. Beliau mengatakan fitnah terhadap agama ini ada dua macam. Pertama, fitnah syubhat, dan itu yang paling parah, yang paling berbahaya. Dan yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syubhat disebabkan lemahnya basirah terhadap agama. Fitnah syubhat disebabkan lemahnya ilmu tentang agama Allah. Ilmu tentang yang hak lemah, sehingga yang hak samar, sehingga yang batil terlihat bagaikan yang hak. Disebabkan oleh lemahnya apa? Basirah wa qillatil ilm, dan sedikitnya ilmu tentang agama Allah. Dan untuk menolak syubhat, kembalikan segala-galanya kepada Allah dan Rasulnya dalam menentukan segala-galanya tentang agama Allah. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya syubhat akan tertolak, karena sesungguhnya syubhat itu datang disebabkan mendahulukan fikiran dibanding qala Allah qala Rasulullah. Mendahulukan fikiran seseorang, siapapun orang itu, lebih daripada kitabullah dan sunnah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau mengatakan fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Dan fitnah syahwat dikarenakan mendahulukan hawa nafsu daripada ilmu tentang kebenaran sesuatu. Kita sudah tahu itu salah, namun hawa nafsu kita mengikutinya. Syahwat kita dahulukan dibanding ilmu kita terhadap sesuatu itu. Mendahulukan hawa nafsu dibanding pengetahuan kita tentang kebenaran dan kebatilan. Dan ini yang menjebak manusia, kemudian mengikuti hawa nafsunya, dan obatnya adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Semangat melawan hawa nafsu untuk diarahkan ketaatan kita untuk patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini kesimpulan pembicaraan beliau tentang fitnah syubhat dan syahwat di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah kita yang mulai lemah dalam beramal saleh. Apa yang akan terjadi? Waktu kita terisi dengan maksiat, pembicaraan kita terisi dengan maksiat, mata kita akan terisi dengan maksiat, diskusi-diskusi kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin terisi dengan maksiat. Kenapa? Karena tidak diisi dengan ketaatan. Andai kita rajinkan mata ini membaca Al-Quran, maka mata ini terpelihara daripada maksiat. Andai kita rajinkan diri ini untuk rukuk dan sujud kepada Allah tabaraka wa taala, maka kita akan terhindar dari banyak-banyak nongkrong dengan orang-orang yang akan menghabiskan waktu kita, mungkin bisa berbicara maksiat di dalamnya. Andai kita habiskan waktu kita untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, akan terhindar kita dari aneka ragam kegiatan manusia yang akan mengantarkan
kepada, dan itu cara membentengi diri daripada godaan syahwat yang pasti mengajak kita kepada kemaksiatan dan lebih mengarahkan kita kepada melanggar syariat, karena dosa dan maksiat itu dicintai oleh syahwat yang ada di dalam diri kita. Caranya adalah taat dan taat, kemudian beribadah dan semangat beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah akan menghilangi kita dan menghindarkan kita, menjaga kita dari masuk ke aneka ragam syahwat. Maka kekuatan beramal akan menghalangi godaan syahwat. Benteng godaan syahwat adalah rajin beramal saleh. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang siapa orang yang akan menjadi ulama, siapa orang yang akan menjadi pemimpin di dalam ilmu syariat, siapa orang-orang yang akan menjadi orang-orang hebat di dalam agama Allah, siapa yang akan menjadi imam di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 24, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka pemimpin dalam agama, bukan pemimpin dalam syariat, dalam dunia. Orang-orang terdepan, orang-orang yang ahli, orang-orang yang memang pemimpin agama, ahli ilmu, yang memimpin umat untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, membimbing umat kepada taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kami jadikan mereka pemimpin. Yahduna bi amrina lamma sabaru, mereka memberikan hidayah, memberikan ilmu atas perintah kami, atas keputusan kami, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Kata para ulama, sabar di sini adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat. Maka syarat yang pertama, rajin ibadah, rajin meninggalkan maksiat. Sabar untuk taat dan sabar untuk meninggalkan maksiat. Maka ini kekuatan apa? Kekuatan amal. Sabar di sini adalah kekuatan amal. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka orang-orang yang benar-benar yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin adalah kekuatan ilmu. Yakin adalah kekuatan ilmu. Ilmu itu manakala sudah sangat kuat, kita akan sampai kepada titik yakin. Yakin adalah quwwatul ilm, kekuatan di dalam ilmu. Ilmu yang kuat mengantarkan kita kepada yakin. Dengan sabar dan yakin, sehingga para ulama mengatakan bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid dini. Dengan sabar dan yakin yang ada dalam ayat ini, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, para ulama mengatakan bisabri wal yaqini, dengan sabar dan yakin, tunalul imamatu fid dini, akan didapatkan kepemimpinan di dalam agama. Pemimpin maksudnya adalah terdepan dalam ilmu agama, terdepan dalam mengajak umat kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, terdepan di dalam ulama rabbaniyin, ustaz-ustaz yang akan membimbing ke jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dengan dua syarat. Syaratnya apa? Sabar dan yakin. Sabar adalah kekuatan amal, dan yakin adalah kekuatan ilmu. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, apabila kita ingin belajar agama, pastikan ilmunya benar. Pastikan apa? Ilmunya benar, datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan perkataan fulan, perkataan alan, perkataan ulama ini, perkataan ustadz ini, perkataan alim ini. Perkataan alim manapun boleh ditolak, pendapat manusia manapun boleh tidak diterima. Sebahagian sahabat menolak pendapat sahabat, sebahagian imam menolak pendapat imam, sebahagian murid tidak setuju dengan pendapat gurunya. Tidakkah Imam Syafi'i berbeda dengan sebagian pendapat gurunya Imam Malik? Tidakkah Imam Ahmad berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i dalam beberapa pendapat?
suatu hal yang lumrah. Pendapat manusia tidak diterima kecuali perkataan Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditolak. Maka kekuatan ilmu adalah mengembalikan segala-galanya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dan bukan perkataan manusia. Apabila kita sudah masukkan perkataan manusia dalam beragama, lalu kita jadikan dia lebih kuat daripada qala Allah qala Rasul, masuk syubhat. Masuk syubhat. Oleh karena itu ketika kita katakan Allah tabaraka wa taala melarang, apa kata mereka? Kata guru kami boleh, kata ustaz kami enggak apa-apa. Kita bawakan hadis Nabi SAW yang menyatakan haram. Nabi mengatakan suara syaitan. Kata mereka Imam Fulan membolehkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mendahulukan pendapat manusia dibanding perkataan Allah dan Rasulnya, dan inilah dia asal usul syubhat. Sehingga kebenaran samar-samar disebabkan dikembalikannya tidak kepada Allah dan Rasulnya, lalu lahirlah sesuatu yang dianggap benar dari pendapat manusia karena terlalu percaya kepada manusia itu, atau ta'assub kepada manusia itu, atau terlalu menyerahkan agama kepada manusia itu. Kemudian yang kedua, yakin adalah, setelah yakin adalah sabar. Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam aneka ragam ketaatan kepada Allah akan melahirkan waktu kita habis untuk taat. Waktu kita, pembicaraan kita habis untuk taat, mata kita habis untuk taat, waktu kita habiskan untuk taat, sehingga pintu syahwat semakin mengecil. Ikhwani wa akhwati fiddin, kita dengarkan suara adzan. Setelah itu kita lanjutkan materi dan tanya jawab biiznillahi azza wa jal. Setelah itu baru kita salat berjamaah biiznillahi azza wa jal. Silakan adzan dan kita dengarkan, lalu kita jawab, baru setelah itu kita lanjutkan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal. Audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid. Mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita katakan bahwa kalau kita ingin selamat agama kita di dunia dan tidak rusak, dan selamat juga nanti pertanggungjawaban kita di akhirat, karena bukankah di akhirat kita akan ditanya oleh Allah tentang agama kita. Allah tidak akan tanya prestasi dunia kita, Allah tidak akan tanya jabatan dunia kita, tapi yang Allah tanya adalah agama kita, termasuk harta kita pun yang ditanya agamanya. Dari mana engkau hasilkan? Dari halal atau haram? Kemana engkau belanjakan? Dari halal atau kepada yang halal atau kepada yang haram? Yang ditanya agamanya, bukan hartanya. Maka dua hal ini yang harus kita wujudkan kalau kita ingin mencari keselamatan agama kita di dunia, dan kita ingin agama kita itu juga selamat ketika dimintai, menyelamatkan kita ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Maka kuatkan pondasi ilmu dengan rajin belajar kepada ahli ilmu, dan lihat ilmunya, bukan orangnya. Dan ilmu itu adalah qala Allahu qala rasuluhu, apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Apabila sudah sampai kepada kita apa yang Allah katakan dan sampai kepada kita apa yang sudah Rasul katakan, dahulukan dia dari pendapat manusia manapun di permukaan bumi, walau Abu Bakar dan Umar. Walau Abu Bakar dan Umar. Siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar? Nggak ada. Jadikan ini, begini cara beragama kita, begini cara berilmu kita. Kalau sudah Allah yang berbicara, kalau sudah Rasul SAW yang mengatakan, maka siapapun kita tidak dahulukan perkataannya, kita ambil ini. Kalau ternyata setelah itu kita dapatkan ilmu lagi yang lebih kuat, tetap dalam koridor perkataan Allah dan Rasulnya, mungkin dulu kita salah paham, kemudian kita mendapatkan pemahaman yang baru dan maksud yang baru itu baru kita tahu, dan itu tetap dalam koridor firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, kita pindah kepada ilmu yang baru itu. Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita luput dari pemahaman, luput dari menimba ilmu kita, sehingga akhirnya
kita terjebak dalam sebuah kesalahan, ternyata ada pendapat yang lebih kuat daripada itu dengan dalil yang lebih kuat daripada itu. Dan itu keadaan para ulama dari dahulu kala. Mereka berpindah-pindah ketika mereka melihat pendapat yang berikutnya dalilnya lebih kuat. Kalau para ulama saja tidak aib bagi mereka berpindah pendapat, apalagi bagi kita yang lemah seperti ini, tidak jadi masalah. Tapi perpindahannya dari qala Allah dan qala Rasul kepada qala Allah dan qala Rasul, yang kita setelah kita belajar, kita mengetahui ternyata pendapat kita yang dahulu lemah, yang kuat adalah pendapat ini dan dalilnya lebih kuat dan lebih kokoh. Maka kita pindah dari dalil kepada dalil, bukan pindah pendapat manusia, bukan pindah mazhab dan yang lainnya, bukan. Tapi pindah dari dalil kepada dalil untuk menjaga apa? Ilmu kita benar. Ilmu kita berasal dari referensi agama yang sahih. Karena Nabi SAW menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak akan sesat. Jaminan dari Nabi kita tercinta SAW, apabila kalian berpegang teguh dengan dua yang kutinggalkan kepada kalian, lan tadillu bihima abadan, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua itu, benar-benar berpegang teguh, tidak larikan kepada hal yang di luar itu, kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnati, kitabullah dan sunnahku. Jadi berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, itulah dia ilmu. Dan ilmu kita akan kuat sekuat berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran dan sunnah itu. Dan syubhat yang paling hebat, di antara syubhat yang paling hebat dalam bab ini, Anda pernah mendengarkan seorang muslim mengatakan, dari guru saya mendapatkan akidah bahwa beragama itu kalau hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah akan sesat. Gak cukup dengan Al-Quran dan sunnah. Berilmu itu hanya pegang Al-Quran dan sunnah saja, sesat. Subhanallah, Rasul mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Anda tidak akan sesat. Justru dari gurunya dia mengatakan berilmu tidak cukup dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau berilmu agama cukup memakai Quran dan sunnah saja, Anda akan sesat. Untuk apa? Untuk memasukkan pendapat guru, memasukkan pendapat ustadznya, memasukkan pendapat buyanya, memasukkan pendapat ulamanya. Ini dia Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman guru kita. Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, pemahaman yang benar dari umatnya dan dijadikan referensi pemahaman yang benar hanyalah para sahabat dan generasi yang saleh setelahnya. Seluruh para sahabat dan dua generasi yang saleh setelahnya, yaitu tabi'in dan atba'ut tabi'in. Namun tidak semua tabi'in dan atba'ut tabi'in saleh. Maka kalau kita menyebut sahabat itu salafus saleh, pasti salafus saleh. Namun kalau tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak semua mereka salafus saleh. Ada yang saleh, ada yang tidak. Di antara orang yang sesat ada di generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jadi tidak semua generasi, namun generasi sahabat semuanya salaf. Oleh karena itu, salaf apabila diitlaq maksudnya adalah para sahabat. Namun apabila diikatkan dengan kesolehan, masuk di dalamnya at-tabi'in dan atba'ut tabi'in, sebagaimana yang kita dengarkan dan kita baca dari kitab para ulama tentang makna as-salafus salih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu ilmu yang benar, kuatkan ilmu yang benar kita, kuatkan juga rajin beramal saleh. Semangat taat kepada Allah tabaraka wa taala. Semangat menggunakan anggota tubuh yang diberikan Allah ini untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau tidak, dia akan ditunggangi syaitan untuk sesuatu yang dia sukai. Dan yang dia sukai itu adalah syahwat, maksiat. Antum kalau tidak rajin menimba ilmu, duduk bersama orang-orang saleh, diskusi agama, kemana perginya? Duduk kepada orang-orang yang bercerita maksiat dan memberikan kepada antum informasi maksiat dan menghiasi untuk antum maksiat. Lihatlah orang-orang yang malam ini misalnya duduknya nongkrong yang bersama tidak di atas ilmu,
Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita itu? Diskusi maksiat, cerita maksiat, ghibah dan namimah. Kenapa? Karena tidak diisi dengan ketaatan. Maka membentengi diri dari hawa nafsu agar kuat amal adalah mengisi waktu itu dengan aneka ragam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihatlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang sangat mengerti harus kuat beribadah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar meniru dan mencontoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah SAW wisal, para sahabat pun rame-rame wisal, menyambung puasa dari hari ini ke hari berikutnya, malamnya tidak ada berbukanya, sampai Nabi larang. Nabi larang, jangan wisal untuk saya, bukan untuk kalian. Sampai-sampai ada yang mengikat tali dari satu tiang masjid ke tiang yang lainnya, supaya apa? Ketika letih tahajud bergantung di tali itu agar kuat berdiri. Saking semangat beribadahnya. Abdullah bin Amr bin As mengkhatam Al-Quran sekali sehari, puasa setiap hari, sampai dilarang oleh Nabi, nggak boleh puasa setiap hari, nggak boleh khatam Al-Quran setiap hari, nggak boleh. Saking rajinnya ibadah ditahan oleh Nabi, nggak boleh begitu, nggak boleh terlalu rajin, karena ada bahaya juga gulu dalam ibadah. Namun semua ini menunjukkan kepada kita, begitulah Nabi mendidik umatnya rajin taat dan patuh kepada syariat dan rajin mengamalkan syariat. Ketika Abdullah bin Amr bin As dikatakan oleh Nabi SAW kepada beliau, cukuplah puasa 3 hari dalam sebulan. Abdullah bin Amr bin As protes, ya Rasulullah, 3 hari dalam sebulan, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Malah ketika diberikan keringanan, sahabat itu mengatakan, saya mampu lebih, kenapa harus dihalangi 3 hari dalam sebulan? Saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, sehari puasa sehari tidak, tak ada yang lebih daripada itu. Baru kemudian Abdullah bin Amr bin As tidak mau lagi mengatakan saya mampu lebih daripada itu, karena Nabi sudah mengatakan tak ada yang lebih daripada itu. Ini semangat beribadah. Ini kekuatan umat Islam. Ini kekuatan umat Islam. Individu atau masyarakatnya atau bangsanya, atau kalau bisa kita sebut bangsa dan negara, seorang muslim bangsa dan negaranya kuat manakala di dalamnya hidup manusia-manusia yang semangat menimba ilmu, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semangat mengamalkan dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhi fiddin, kalau kita tidak berteman dengan orang soleh, siapa yang akan menjadi teman kita? Pasti pelaku maksiat. Kalau kita tidak sibuk membaca biografi orang soleh, biografi siapa yang akan disampaikan syaitan kepada kita? Pasti biografi orang-orang kufar, biografi pelaku maksiat. Kalau tidak sibukkan duduk di majlis ilmu, di majlis mana kita akan disibukkan oleh syaitan? Pasti di majlisnya maksiat. Ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka syaitan akan berhasil merusak amal kita untuk diselewengkan kepada kemaksiatan. Di dalam Al-Quran Allah menyebut 2 penyakit. Penyakit yang pertama penyakit syahwat, dan itu ada di dalam fala takhdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Dan ini kata para ulama penyakit syahwat. Wahai para wanita, kalian jangan lemah lembut dalam berbicara dengan laki-laki, gemulai-gemulai bicara, lurus-lurus saja. Jangan ngomongnya itu melantun-lantun. Kenapa? Nanti orang-orang yang di hatinya ada penyakit terkena fitnah, suka mendengarkan suara kalian yang dilagu-lagukan, yang diirama-iramakan, yang dilemah lembutkan. Allah menyebut penyakit. Para ulama mengatakan ini penyakit syahwat. Karena laki-laki cinta dengan wanita, suka dengan wanita, dan suka mendengar suaranya yang dilantun-lantunkan. Oleh karena itu nyanyian dan musik adalah syahwat, dicintai oleh hawa nafsu. Karena ini penyakit syahwat. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, maka akan tamak mendengarkan suara kalian orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa di sini kata para ulama? Penyakit syahwat. Karena syahwat seorang laki-laki kepada wanita. Oleh karena itu nyanyian-nyanyian rata-rata
dicintai oleh para pencinta-pencinta syahwat, pencinta-pencinta maksiat, karena berangkat dari penyakit apa? Syahwat. Allah juga berfirman penyakit lain di dalam agama yang para ulama di dalam Al-Quran, yang para ulama mengatakan ini maknanya adalah penyakit syubhat, yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kata para ulama, ini adalah penyakit syubhat. Di dalam hati mereka sudah ada syubhat akan kesyirikan mereka masa lalu, ada syubhat akan hal-hal yang telah mereka warisi dari orang tua masa lalu. Ketika ilmu yang benar datang, mereka meragukan kebenaran itu dan tetap berpegang teguh dengan hal yang lama. Akhirnya mereka pura-pura masuk agama Islam, namun masih tetap berpegang teguhnya kokoh kepada warisan nenek moyang, warisan ayah dan ibu. Ini penyakit syubhat. Syubhat telah menempel di hatinya sehingga kebenaran itu tak dipedulikan. Allah menyebut dua penyakit dalam Al-Quran, satunya penyakit syahwat, satunya penyakit syubhat. Obat penyakit syahwat adalah rajin beribadah. Obat penyakit syahwat adalah rajin beribadah. Obat penyakit syubhat adalah rajin menimba ilmu. Obat penyakit syahwat adalah sabar dalam taat, baik taat melakukan ibadah atau taat meninggalkan maksiat, sabar meninggalkan maksiat atau sabar beribadah. Dan obat dari penyakit syubhat adalah yakin, ilmu yang kuat. Oleh karena itu agama kita menyuruh kita tawasi bil haq, ini untuk mencapai kekuatan ilmu, wa tawasi bis sabar, untuk mencapai kekuatan amal. Maka kita saling mengajak, ayo menuntut ilmu, ayo rajin beramal saleh, ayo rajin mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, ayo rajin bertanya kepada ahli ilmu tentang kebenaran dan tanyakan dalilnya. Jangan tanyakan pendapat ustadznya, karena kita tidak dituntut untuk taat kepada pendapat siapapun kecuali Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu jangan tanya pendapat ustadznya, jangan tanya pendapat ulamanya, jangan tanya pendapatnya dia. Tanyakan apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan dalam bab ini. Karena kalau yang kita tanyakan pendapat orangnya, maka apapun yang dia jawab benar. Kenapa yang kita tanya pendapat orangnya? Katakanlah ada seorang manusia, si A misalnya, lalu kita bertanya kepadanya, Ustadz A, apa pendapat Anda tentang zina? Pendapat Anda tentang zina, halal atau haram? Dia menjawab halal. Jawaban dia benar, karena yang kita tanya pendapat dia. Paham yang Anda maksud? Antum paham apa yang Anda maksud? Pertanyaannya adalah, Ustadz, apa pendapat antum tentang zina? Kan ada kan S3, tamat S3 dikatakan Ustadz, dia mengatakan zina halal. Itu kan Ustadz juga itu kan. Lalu orang bertanya kepadanya, Ustadz, pendapat antum, pendapat anda wahai Ustadz tentang zina. Dia menjawab, pendapat saya tentang zina, zina itu halal. Jawabannya benar, karena yang kita tanya apa? Pendapat dia. Dia menjawab pendapat dia. Jawabannya sudah benar sesuai dengan pertanyaan kita. Yang kita tanyakan pendapat dia. Namun kalau kita tanyakan apakah Allah dan Rasulnya menghalalkan atau mengharamkan, kalau dia menjawab halal, dia salah. Karena yang kita tanya adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan tentang masalah ini, bukan pendapat dia. Yang kita tanya dalilnya, qala Allah dan qala Rasul. Oleh karena itu hindari beragama hanya pendapat orang, tanyakan dalilnya. Dan orang apabila menjawab sesuatu dan dia belajar dalil sebelumnya, walaupun dia tidak keluarkan dalil, hanya jawaban saja, seketika kita minta dalilnya, dia pasti keluarkan. Kenapa? Dia tidak akan berani berbicara itu kecuali sudah ada dalilnya yang dia pelajari. Dia tidak akan berani berpendapat kecuali sudah ada dalilnya dia pelajari. Kalau dia tidak tahu dalilnya, dia tidak akan berpendapat. Karena pendapat beragama harus melalui dalil. Di sini akan ketahuan orang yang belajar agama benar pakai dalil atau tidak. Apakah dia belajar agama melalui qala Allah, qala Rasul, atau dia hanya menurut saya, menurut ulama ini, menurut ulama itu. Kalau dia tidak tahu dalilnya, dia katakan tidak tahu dalilnya. Saya pernah mendapatkan ulama berbicara seperti ini, namun saya tidak tahu dalilnya. Ini pendapat ulama yang pernah saya dengar, silahkan antum terima, antum tolak, terserah. Tidak ada kewajiban beriman karena itu pendapat ulama. Tak ada kewajiban untuk
harus menerima, boleh diterima, boleh ditolak, itu hanya pendapat manusia. Ketika tidak ada dalil yang sahih yang dia ketahui dalam bab itu, mereka akan mengatakan, sejujurnya ini perkataan yang saya dengar dari para ulama, namun saya tidak tahu dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga saya katakan karena husnudzon kepada para ulama, bukan kewajiban untuk mengimani seperti itu, boleh diterima, boleh ditolak. Kenapa? Karena mereka tidak akan berani menjawab kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rusaknya ilmu membuat manusia terjatuh ke dalam bid'ah. Rusaknya amal akan membuat manusia jatuh kepada aneka ragam maksiat yang dia tahu itu salah. Dan kita sudah katakan tadi, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, dan begitu juga pendapat para ulama dari dahulu sampai sekarang, yang terjatuh ke dalam syubhat lebih berat daripada yang terjatuh kepada syahwat. Karena fitnah syubhat lebih berat. Oleh karena itu, fitnah bid'ah lebih berat daripada fitnah syahwat. Lebih berat. Kenapa? Karena bid'ah, fitnahnya adalah fitnah dalam ilmu, terkena serangan syubhat. Dan fitnah syahwat adalah fitnah maksiat adalah fitnah dari hasil syahwat, terkena serangan syahwat. Oleh karena itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau kita faham kaidah ini, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sesungguhnya bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang terjerumus ke dalam bid'ah sulit untuk taubat. Kenapa? Dia merasa itu benar. Dalam ilmu yang salah, di ilmunya yang salah menyatakan itu benar, padahal ilmunya salah. Tapi ilmu yang salah itu mengantarkan dia kepada ini amalan yang benar. Sehingga bagaimana dia akan taubat? Dia mengira di atas ketaatan. Adapun orang yang terjerumus ke dalam syahwat gampang taubat. Kenapa? Orang yang terjerumus ke dalam syahwat, dia tahu dia salah. Wallahi para pelaku maksiat itu mengatakan kepada kita, saya ingin meninggalkan ini, tapi nantilah. Saya tahu saya salah. Saya tak mungkin saya begini terus. Saya suatu saat akan keluar dari maksiat ini. Namun nanti. Nah, ini penyakit syaitan berikutnya, menyuruh kita untuk menunda-nunda taubat. Namun dia tahu dia salah. Dia tahu di jalan yang batil. Adapun bid'ah terkena fitnah syubhat, dia justru mengira dia di atas ketaatan. Bahkan dia akan bertungkus lumus menolong kesalahan itu, menegakkan kebatilan itu, dan menyerang orang-orang yang membawa kebenaran dan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat apa yang terjadi dari apa yang kita ketahui, persis seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa orang yang terjebak ke dalam bid'ah sulit untuk bertaubat, dan orang yang terjebak ke dalam maksiat sangat mudah untuk taubat. Kenapa? Karena ketika dia terjerumus ke dalam maksiat, dia tahu dia salah, dia tahu di jalan yang salah. Namun orang yang terjerumus ke dalam fitnah syubhat, dia mengira di atas kebenaran. Bagaimana dia akan taubat? Apakah dia akan taubat dari kebenaran yang dia lakukan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi tentang bahaya fitnah syubhat dan syahwat, dan dia menyerang dua pondasi agama yang hendaknya kita kokohkan apabila kita berkeinginan agama kita menjadi agama yang kuat di dunia, kemudian agama itu kuat ketika kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat, sehingga membawa keselamatan kepada kita baik ketika beragama di dunia atau dimintai pertanggungjawaban agama di akhirat. Ini materi yang bisa Anda sampaikan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. ليس كل سؤال يستحق الجواب. طيب. ووقتنا سأسأل من تماما. Baik. حتى لا يفهم بالله الأول. Khair.
kiat agar ilmu kita diberkahi. Kiatnya adalah diamalkan. Kiatnya adalah apa? Diamalkan. Agar ilmu diberkahi, diamalkan. Karena menjadikan dia ilmu yang bermanfaat, sehingga mendatangkan berkah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memberikan ceramah pertama setelah dilantik dibaiat menjadi amir, menjadi khalifah Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kalau aku benar maka ikuti aku, kalau aku salah maka benarkan aku. Aku berusaha menerapkan kepada kalian semua yang ku tahu daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian melihat aku salah, perbaiki aku. Karena saya takut kalau saya meninggalkan sunnah Rasul, saya akan melenceng dari kebenaran. Maka kalau ingin ilmu diberkahi, diamalkan. Kalau ingin ilmu diberkahi apa? Diamalkan. Para ulama mengatakan hatafal ilmu bil amal fa in istajaba wa illa irtahal. Hatafal ilmu bil amal fa in istajaba wa illa irtahal. Ilmu itu akan kontak amal. Setelah dapat ilmu akan menghubungi amal, ada atau tidak. Apabila amalnya menjawab, terjadi connect, ilmu itu bertahan. Wa illa irtahal. Kalau tidak ada jawaban dari amal, maka ilmu itu akan pergi, akan meninggalkan kita. Bagaimana cara menasihati keluarga besar yang hingga saat ini masih melakukan tahlilan kematian? Ana sudah memberikan nasihat. Keluarga besar ana mempercayai ini tradisi yang sudah turun-temurun. Ulama-ulama di kampung masih mengikuti acara tersebut. Coba lihat, persis seperti yang ana katakan tadi kan, mendahulukan pendapat manusia daripada qala Allah, qala ar-Rasul. Rasul mengatakan, apa yang tidak kuajarkan tinggalkan. Ternyata kebiasaan di kampung kita dan buya-buya di kampung kita masih membolehkan, lebih diikuti buyanya dibanding perintah Rasul untuk meninggalkan apa yang beliau tidak ajarkan. Inilah dia syubhat lahir dari mendahulukan pendapat manusia daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara menasihati mereka? Nasihat itu adalah menyampaikan dengan lemah lembut, itulah nasihat. Dan nasihat itu bukanlah harus orang itu berubah, enggak. Antum ketika memberikan nasihat, antum tidak diwajibkan Allah orang yang dinasihati harus berubah. Jangan sampai memberikan nasihat di dalam hati ada target orang itu harus berubah. Menyampaikan nasihat adalah menyampaikan nasihat dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan lemah lembut, dengan hikmah. Sampaikan nasihat dengan hikmah, tak dengan kasar, tak dengan marah-marah, dengan kesabaran, dengan lemah lembut. Setelah antum sampaikan, antum telah menasihati. Berubah tidak berubahnya orang, nasihat telah sampai, nasihat telah tegak, amar ma'ruf nahi munkar telah dikerjakan. Orang tersebut kemudian ikut sunnah, alhamdulillah, kebaikan di atas kebaikan. Tidak ikut pun nasihat telah ditegakkan. Amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditegakkan. Agama Allah telah disebarkan. Walaupun orang itu belum ikut. Maka tidaklah nasihat itu baru dikatakan berhasil kalau orang yang dinasihati ikut. Enggak. Hilangkan itu dari pemahaman kita. Nasihat itu berhasil apabila telah disampaikan apa adanya. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil dengan akhlakul karimah. Maka nasihat telah tegak, nasihat telah sampai.
Nasihat telah ditegakkan. Tak peduli orang tersebut ikut atau tidak ikut. Nabi Musa telah menegakkan nasihat kepada Fir'aun, walau Fir'aun mati di atas kekafiran. Nabi Muhammad SAW telah menegakkan nasihat kepada Abu Jahal dan pamannya Abu Lahab, walau mereka berdua penduduk neraka, walau tidak ikut. Namun Rasul telah sukses dalam menyampaikan dakwah kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Naam. Apakah dosa menzalimi seseorang yang kita belum minta maaf itu bisa diganti, dibarter dengan seseorang yang menzalimi kita yang dia belum minta maaf? Apakah dosa kita menzalimi seseorang dan kita belum minta maaf itu bisa dibarter dengan dosa orang lain menzalimi kita dan dia belum minta maaf? Terus kalau bisa barter, kenapa? Emang kalau jawabannya bisa, antum kenapa? Antum santai menzalimi orang, kan saya dizalimi orang lain juga gitu. Apa maksud tujuan ini? Menzalimi orang lain dilarang oleh agama kita, maka jangan zalimi orang lain. Memaafkan orang yang menzalimi kita diperintahkan agama kita, maka kita memaafkan orang yang menzalimi kita. Meminta maaf kepada orang yang kita zalimi adalah perintah Nabi kita tercinta SAW, dan minta maaflah kepada orang yang kita zalimi. Itulah agama kita. Bukan tidak mau meminta maaf dengan harapan orang lain yang menzalimi kita juga tidak minta maaf, nanti barter-barter ini mudah-mudahan seimbang dia di akhirat. Itu logika kita yang kita mainkan dalam syariat. Yang benar dalam syariat adalah jangan zalimi orang lain. Yang kedua, kalau sudah kadang menzalimi minta maaf. Yang ketiga, kalau kita dizalimi maafkan. Itulah agama Islam. Itulah agama kita. Itu yang ada di dalam Al-Quran, itu yang ada dalam hadis Nabi SAW. Ada apa Anda ingin barter ini dengan ini? Itu bukan agama kita. Ya sudahlah, saya nggak apa-apa zolimi orang lain, saya kan juga dizolimi oleh orang lain. Bukan begitu. Tidak ada hal yang seperti ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan zolimi orang lain. Kalau kita terlanjur menzolimi, minta dihalalkan, minta dimaafkan, ganti, walau harus diganti pakai uang, ganti. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Dan kalau ada orang lain memaafkan, menzolimi kita, maafkan dia. Karena pahala memaafkan itu lebih besar daripada ingin bayaran di akhirat. Kan kita ingin kebaikan untuk kita. Pahala memaafkan itu lebih besar daripada menunggu bayaran di akhirat dari orang yang menzolimi. Maka kalau Anda ingin kebaikan untuk diri Anda, rajin memaafkan. Karena pahala memaafkan itu lebih besar daripada pahala yang Anda tunggu dari orang yang menzolimi diri Anda di akhirat. Nah, mudharabah yang benar secara syariat adalah apabila beruntung maka dibagi untung dengan persentase yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian sesuai dengan persentase tadi dibagi kerugiannya. Misalnya kita mulai transaksi mudharabah, kita sepakat 50-50, maka kalau ada keuntungan 50-50, kalau ada kerugian pun 50-50. Kalau itu mudharabah yang benar. Kalau menyelisih itu, maka bukan mudharabah yang benar. Antum silahkan saja melihat apakah transaksi yang antum buat dalam mudharabah itu seperti mudharabah yang tadi kita katakan. Kalau seandainya untung dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, dan sesuai dengan persentase itu juga kalau rugi dibagi kerugian sesuai dengan persentase yang telah
yang telah disepakati, maka itu adalah mudharabah yang benar. Namun apabila untung saja, kerugian tidak ada baginya, maka bukan mudharabah yang benar. Untung sama untung, rugi sama rugi. Wallahu taala alam. Bagaimana cara mencapai derajat orang-orang yang ghuraba? Amalkan sunnah Nabi walau Anda dianggap asing. Amalkan sunnah Nabi dan bertahan di atas sunnah Nabi walau Anda dianggap aneh oleh orang lain. Amalkan sunnah Nabi, bertahan di atas sunnah Nabi, berpegang teguh dengannya walau di tengah masyarakat Anda ditertawakan orang, Anda dikatakan begini dan begitu, tapi Allah tahu Anda tidak melakukan itu kecuali hanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Lalu Anda ditertawakan, Anda dicemooh, Anda dikatakan sesat, Anda dikatakan aliran baru, Anda dikatakan agama baru, Anda dikatakan ini, itu dan semacamnya, Anda dikatakan Wahabi, Anda dikatakan pemecah belah, Anda dikatakan orang ingin menang sendiri, Anda dikatakan orang dituding pemegang kunci pintu surga dan semacamnya. Tudingan orang jangan pedulikan. Yang Anda pedulikan adalah apakah Anda berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Kalau benar-benar berpegang teguh di tengah cemoohan itu, mudah-mudahan di akhirat kita dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam kemuliaan yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap asing. Asing karena berpegang teguh. Bukan ia anggap asing karena ingin mengasingkan diri, bukan. Wallahi, mengasingkan diri itu tidak enak, tidak lezat, tidak tujuan, tidak orientasi dakwah. Tetapi berpegang teguh itu adalah orientasi dakwah, walau konsekuensinya adalah terasing. Maka apabila kita melakukan berpegang teguh, walau kemudian kita ditertawakan bahkan di dalam keluarga kita, mungkin di dalam keluarga besar kita ditertawakan, kita dianggap orang aneh, kita dianggap orang sesat, kita dianggap orang yang tidak mengikuti kebenaran yang mereka yakini dari nenek moyang, dan kita mulai dikucilkan, tidak diajak berbicara, tidak diajak musyawarah, tidak dimintai pendapat, dan mungkin tidak dianggap dan tidak dimasukkan ke dalam kawan-kawan diskusi keluarga, tak ada masalah. Kalau itu konsekuensi daripada berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kewajiban kita adalah sabar di atas Al-Quran dan Sunnah sampai mati. Itu kewajiban kita, bukan bagaimana manusia ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini dia yang bisa kita jawab dari beberapa pertanyaan, dan mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang tidak kita bisa jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sampai di sini pertemuan kita biidnillahi azza wajal. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama yang kuat, dengan memperkuat ilmu kita tentang syariat, dan memperkuat amal kita di dalam taat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kita menjadi orang-orang yang terdepan dan kokoh dalam beragama di dunia, dan selamat ketika ditanya oleh Allah agama kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.